Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman Budiarto akan melakukan coaching. Ya, kebetulan saya sebagai coach, ya, coaching yang akan saya lakukan terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh teman saya terkait penggunaan HP di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Lukman. Waalaikumsalam Ibu Ainun. Maaf nih Nah, mengganggu ada Pak. apa ini? Pak Lukman repot nggak hari ini Pak? Insya Allah tidak, saya nanti mengajar jam terakhir Bu, jam Masih ada waktu ya Pak 7.8 ya? ya. Saya mau Ya, curhat nih Pak nih. Kenjenengan. silakan Bu. Pokoknya bukan curhat masalah di rumah, masalah di sekolah enggak apa-apa. Enggak nih Pak, saya curhat masalah di sekolah ini Pak. Oh iya, enggak apa-apa. Memang itu kita kan keprofesionalan kita Bu. Memang harus Nggih. saling membantu nih. Kalau di rumah saya enggak bertanggung jawab. Nggih, betul-betul Pak. Silakan Bu. Silakan nggih. Gini nih Pak. Saya itu kan mengajarnya pakai teknologi nih Pak nggih. Saya kan maunya saya itu saya bisa bebas mengajar dengan memanfaatkan HP. Anak-anak ini kan semuanya sudah punya HP semua, nah Pak. Nah, mau saya itu, saya memanfaatkan HP anak-anak itu saat proses pembelajaran. Masalahnya adalah sekolahan kita membuat peraturan di mana anak-anak tidak boleh pakai HP, Pak. Kan jengkel Pak saya Pak kayak gitu. Gimana saya bisa menerapkan proses yang saya inginkan ini tadi. Saya ingin menerapkan pembelajaran yang memanfaatkan HP, tapi sekolahan melarang memakai HP. Nggih, Bu Ainun. Gimana menurut Pak Lukman ini? Berarti jenengan ke saya tadi ingin sharing terkait dengan tujuan jenengan, ya harapan jenengan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Seperti itu kira-kira ya. Iya Bu Ainun. Ya gampangnya seperti itu. Cuma konteksnya permasalahan ini ada di perangkat pembelajaran, media pembelajaran. Iya. Perangkat pembelajaran, sumber ajar ya untuk anak-anak ini. Ya, perangkat kan gurunya yang menentukan ya. Ini terkait sumber ajar. Terus Bu Ainun, ya kira-kira Bu Ainun, kalau ingin sekolah itu menerapkan diperbolehkan menggunakan HP, kira-kira bisa apa tidak Bu Ainun aturan itu dimunculkan menurut Ibu? Kalau menurut saya Pak, selama ini kan yang membutuhkan atau yang ingin menerapkan pembelajaran memanfaatkan HP kan saya yakin tidak hanya saya saja. Jenengan pasti juga menginginkan pasti ingin menerapkan pembelajaran atau proses pembelajaran dengan media atau memanfaatkan media HP. Dan teman-teman yang lain pun juga demikian. Apalagi sekarang ini sudah zamannya sudah zaman teknologi nih Pak. Anak-anak ini generasi Y itu sudah hidup berdampingan dengan teknologi. Kita sudah belajar, saya apalagi jenengan sudah paham tentang Ki Hajar Dewantara. Ya, di mana filosofi menurut beliau ini siswa atau kita sebagai pendidik ini harus mengikuti perkembangan zaman untuk mendidik atau menuntun anak-anak ini. Nah, masalahnya tidak semua teman-teman apalagi petinggi sekolahan, pemangku pejabat sekolahan ini itu memahami hal itu Pak. Kalau mereka paham tentang prinsip atau filosofinya KHD ini atau tentang perkembangan zaman saat ini nih, saya yakin sekolahan pasti mengizinkan menerapkan HP Pak. Tidak hanya di sekolahan kita loh Pak, sekolahan lainnya itu juga boleh pakai HP Pak. Sekolahan kita aja itu yang jano. Kok bisa itu loh tidak pakai HP? Iya Bu. Berarti memang kebijakan sekolah itu kadang ada yang normatif, kadang ada yang tidak. Kalaupun tidak normatif, kalau itu demi kebaikan, asas manfaatnya banyak itu ya sah-sah saja pada prinsipnya.
Terus Bu, ini terkait dengan permasalahan jenengan tadi. Kira-kira harapan jenengan itu untuk mewujudkan itu, apa kira-kira yang menjadi ide pemikiran jenengan untuk bisa terwujud itu langkah jenengan? Agar bisa terwujud ya merubah peraturannya, Pak. Merubah Umur berapa? peraturan Ya, sekolah, Pak. jelas itu nggih, benar ya. Iya, tujuan utamanya yang merubah peraturan. Terus langkah-langkahnya jenengan apa kira-kira? Yang dari Perat- unek-unek jenengan, pikiran yang jenengan amati ini loh, Bu. Peraturan ini tuh bisa berubah, Pak. Nggih, Kalau para pemangku sekolahan ini itu paham, Pak. paham nggih, nggih. Ya. Nah, untuk memahamkan mereka itu agar mereka bisa secara terbuka ya, Pak ya. Terbuka Nggih, gimana ya? Agar mereka itu wis terpaksa enggak terpaksa mereka itu harus merubah peraturan gitu loh. Secara otomatis nggih. kan ya pimpinan sekolah, Pak, harus Ya turun sekolah tangan nggih. Gitu nggih. untuk ngomando teman-teman itu peraturannya dirubah biar sesuai dengan kurikulum merdeka itu, Pak. Masa sudah Nggih, nggih, menerapkan nggih. kurikulum merdeka tapi tidak boleh pakai HP itu gimana? Iya, 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 nggih, nggih, nggih. Itu berarti nanti jenengan yang akan jenengan lakukan ingin bahasa gampangnya melobi kepala sekolah gitu nggih. Ya, supaya memunculkan aturan gitu nggih. Ya harusnya seperti Berdasarkan itu, Pak. nggih, nggih. Ya, berdasarkan apa itu aturan yang ada di kurikulum merdeka ini kan nggih. Iya. Terus kira-kira dukungan itu sudah cukup apa enggak? Langkah jenengan nanti ketika menuju ke situ itu sistematikanya seperti apa nanti runtutnya itu? Kalau saya langsung ke kepala sekolah ya enggak mungkin, Pak. Nggih, Bukannya nggih, enggak karena ada mungkin ya. atasan, nggih. Iya, karena di sekolahan kita kan banyak eh, pemangku jabatan lainnya Nggih, yang ya harus yang saya senior, lewati nggih, gitu. nggih. Nah, mungkin saya maju dulu ke Pak Kajur. Saya maju dulu ke Pak Pak Kajur, nggih, Mukadar, ya, saya ya mau benar, ya. menyampaikan Mm-mm, keinginan saya nih, Pak. ya, Ya, kalau misalkan harapan saya tidak muluk-muluk, mungkin nggih, bisa nggih, direalisasikan untuk jurusan saya dulu. nggih, Jurusan TKJ bisa menerapkan HP. nggih, Ya, kalau Pak Mukadar atau Pak Kajur nanti ACC, mungkin bisa beliau menjadi tameng saya untuk jurusan TKJ. Bisa nggih, menerapkan atau memanfaatkan HP dalam proses pembelajaran. nggih, Jadi, setiap guru yang mengajar di TKJ bisa memanfaatkan media HP dalam proses pembelajarannya. Cuman saya yakin Pak Mukadar nanti pasti terbentur sama sistem juga, Pak. sistem apa, Bu? Sistem sekolahan, Pak. Kan sudah ada peraturannya. Nanti kalau Pak Mukadar tiba-tiba, "Loh, Bu, peraturannya kan enggak boleh, Bu." Gimana ayo? Kan Iya, jelas juga enggak bisa ini ke menerapkan ke anak-anak. iya, Bu. Menurut saya dari cerita jenengan tadi itu ya, pelaturan itu memang kalau saya kan bicara bukan terkait dengan konteks permasalahan jenengan saja ya. Kalau saya pribadi, pengamatan saya baik pemerintah maupun individu, jangan terlalu memahami aturan itu secara normatif. Saya apresiasi tujuan mulia jenengan itu untuk menerapkan apa itu penggunaan HP di sekolah supaya dimunculkan aturan diperbolehkan. Ya bagus itu, sudah benar itu. Saya apresiasi tujuan itu. Tinggal langkah-langkahnya tadi jenengan sudah sampaikan, itu sudah tepat, nggih, ke kepala sekolah nanti karena penentu kebijakan. Yang kedua, tadi Ibu kepingin ke atasan, ya, Kacur, ya ketua mengedepankan, jurusan. ya kajur, ada, ya, mengedepankan adab, ya, tatanan itu memang harus diikuti, Bu. Insya Allah, Bu, kalau jenengan kula nuwun bahasanya ya, permisi, izin, ya, teman-teman jenengan insya Allah setuju. Nggih. Coba kali sama minta dukungan dari unsur yang lain teman-teman sejawat. Ya. Nah, terus kira-kira Bu, kapan Bu jenengan mau melakukan itu? Ini kan saya rasa pemikiran jenengan sudah baik, sudah benar. Paling kapan ya? 2 hari lagi lah saya coba ke Pak Mukadar, Pak.
Pak Kajur dulu ya, Pak benar Kajur nggih. dulu. Soalnya kan Nggih. 2 hari ini saya pengennya itu cari bukti dulu, Pak. Jadi Nggih. saya mau coba menerapkan pakai HP nih, Pak. Ya Nggih, bener HP dulu. izin Nggih. tetap izin saya nanti ke Pak Mukadar gitu. Nah, saya ingin tunjukkan hasil proses pembelajaran saya yang menerapkan HP ini, hasilnya seperti ini loh, Pak. Saya punya bukti, ternyata bagus gitu loh. Nah, nanti saya mau ajukan ke Pak Mukadar supaya Pak Mukadar nih setuju gitu loh, Pak. Kan saya Nggih, tidak hanya bagus ngomong bener ya. kosong aja, tapi sudah membawa Iya. bukti. Nah, Bukti ya. syukur-syukur nanti Pak Mukadar bisa eh, maju ke kepala sekolah, Pak. Nah, kalau Nggih, Pak nggih, Mukadar nggih. nanti ACC atau setuju Nggih. nih dengan saya nih, Pak, saya ajak Nggih. sekalian, Pak, maju ke kepala sekolah sebagai tameng saya, Iya. Pak. Iya, iya, Ya bener kalau ya. maju ke kepala sekolah ya nggak langsung, mungkin ya Iya. setelah saya ngobrol sama Pak Mukadar, Kamu mungkin Pak Mukadar ya besoknya baru, atau Pak Kajur mungkin besoknya lagi baru maju ke kepala ke sekolah. kepala sekolah ya. 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 Ya mudah-mudahan Bu, jenengan yang idekan tadi itu disupport sama Kajur ya Pak Mukadar. Nanti kalau jenengan misalkan diajak oleh Pak Kajur menghadap kepala sekolah gimana jenengan? Ya maju, Pak. Ya maju ya benar ya. Itu harapan saya baik itu supaya bisa membantu argumen logis dari Pak Kajur. Ya. Katanya Pak Kajur sebatas menjelaskan. Terus kalau kepala sekolah Bu ya, tidak lanjutnya kepala sekolah itu kira-kira Bu ya langsung diketok diperbolehkan apa melalui mekanisme forum rapat tuh Bu? Jelas kalau kepala sekolah tetap rapat, Pak. Nanti akan Forum rapat kan ya, ya. tetap rapat besar nanti, Pak. Ya rapat Maksud saya besaran. kan dengan saya menyampaikan ke kepala sekolah nih sama Pak Mukadar nih, Ya. meyakinkan Bapak bahwa Ya, pemanfaatan HP ini tuh pemikirannya ya. tidak negatif aja isinya gitu loh. Bahwa ada Bener sisi ya. positif dalam pemanfaatan HP. Nah, nanti saya harapkan Bapak ini bisa mengomando ke teman-teman untuk diadakan perubahan peraturan, bukan perubahan sih Pak, merevisi ya, merevisi peraturan sekolah kita terkait pemanfaatan HP. Nah, nanti kita kan pasti akan diundang semuanya kalau kayak gitu, termasuk jenengan juga pasti akan diundang juga. Gitu loh. Saya maunya sih seperti itu. Nanti di sana pasti saya juga ikut menyampaikan, Pak. Tapi kan saya tidak datang sendiri, saya datang mengusung nama jurusan saya, gitu loh mau saya itu. Karena di jurusan saya IT, ya memang membutuhkan teknologi, Pak. Iya, betul. Teknologi. Iya, cepat ya. Ya Bu Ainun, saya paham apa itu maksud dan tujuan terus langkah-langkah jenengan tadi saya paham ya. Nanti ketika di forum rapat jenengan harus pertekankan sesuai dengan ide jenengan tadi, revisi pemanfaatan IT HP ya. Bukan memperbolehkan, bukan melarang. Artinya ambil jalan tengahnya. Seperti itu kan kira-kira? Oh iya betul, Pak. Ya, jadi kalau tidak belajar ya jangan digunakan. Kan seperti itu nggih. Ya, revisi pemanfaatan aturan revisi pemanfaatan HP dan gadget ya. Betul, dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran ya memang tertinggal benar ya, mudah-mudahan Bu Ainun ini nanti disetujui langkah jenengan lancar-lancar ya, nanti sampai ke kepala sekolah, sampai forum rapat diketok di ACC terkait dengan revisi pemanfaatan HP ketika pembelajaran di ACC. Terus Bu Ainun ada lagi Bu Ainun yang harus jenengan itu lakukan komitmen jenengan. Apa kira-kira kalau jenengan terus diamanai yang jenengan lakukan ya kalau diamanai Bapak Kepala Sekolah untuk mengatur sistem-sistem aturan tentang revisi pemanfaatan HP atau gadget terkait sekolah, tidak sebatas di jurusan jenengan. Kan nanti kan pasti semua satu sekolah itu semua ya. Gimana langkah jenengan? Ya, kalau saya diamanahi Pak, saya pasti akan mengadakan
anggaplah workshop ya Pak, workshop bersama Ya. teman-teman lah, atau diskusi kelompok gitu. Saya akan intinya rembukan sama teman-teman atau menyamakan mindset tentang pemanfaatan HP saat proses pembelajaran. Saya yakin Pak, teman-teman itu bukannya tidak mau memanfaatkan HP. Hanya mereka itu bisa jadi tidak bisa caranya bagaimana memanfaatkan HP dalam proses pembelajaran. Itu ya Pak ya. Terus yang kedua, mereka itu malas untuk menemani anak-anak Pak dalam proses dalam pemanfaatan dalam proses pembelajaran yang memanfaatkan HP itu. Nah, di sini nanti saya ingin bersama-sama belajar bareng, sharing sama teman-teman. Kalau misalkan Bapak Kepala Sekolah itu setuju merevisi peraturan yang ada di sekolah nih Pak. Nah, nanti saya pengen menunjukkan ke teman-teman bagaimana semua guru itu bisa satu suara setiap pembelajarannya disisipkan ya minimal 15 menit lah Pak, menyisipkan wejangan-wejangan ya, informasi ke anak didiknya tentang bagaimana cara memanfaatkan HP secara bijak Pak. Jadi benar itu ya. tentunya anak-anak juga harus dikasih tahu Pak. Saya kan tidak bisa memberitahu anak-anak atau siswa di jurusan-jurusan lain. Saya bisanya menunjukkan di jurusan saya aja. Nah, untuk jurusan lain kan gurunya yang harus memberitahu atau minim wali kelasnya lah memberitahu anak-anaknya di kelasnya masing-masing tentang plus minus dari teknologi itu seperti apa. Kan banyak nih Pak sekarang undang-undang ITE, bagaimana anak-anak itu bisa bijak memanfaatkan HP agar tidak terjerat dengan UU ITE, undang-undang ITE, terus bagaimana mereka agar tidak spam, biar tidak terkena hacker dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita menyadarkan siswa, saya ingin teman-teman itu bisa seragam, bisa sadar semuanya gitu. Mindsetnya itu bisa sama. Jadi tentunya kalau misalkan ya seandainya nanti Bapak mengamanahi jurusan saya atau saya dalam hal itu, yang pertama saya lakukan, saya akan mengadakan workshop lah ke teman-teman tentang bagaimana pemanfaatan teknologi itu secara bijak ke siswa, biar seragam, biar seirama ini yang diucapkan ke siswa itu biar kita sama. Itu sih Pak, biar terbuka teman-teman itu mindsetnya. Ya bagus Mbak Ainun, saya sudah mendengarkan apa yang menjadi komitmen jenengan ya. Mudah-mudahan tujuan jenengan ya terrealisasi ya, dan komitmen jenengan tadi sudah tepat ya. Mudah-mudahan asas kemanfaatan penggunaan HP ini nanti bisa terrealisasikan di sekolah kita ya. Terima kasih Bu Ainun. Mungkin ada yang bisa saya bantu lagi Bu Ainun? Sudah cukup nggih. Ya. Ya. Enggak mungkin ada permasalahan selain itu, enggak ada, cukup. Enggak. Ya, itu aja. Ya. Ya, mudah-mudahan Bu Ainun apa yang menjadi undeg-undeg di Bu Ainun bisa terwujudkan. Gimana Bu Ainun sekarang perasaannya setelah setelah sharing dengan saya, apa masih ada undeg-undeg lagi? Sudah sih Pak. Sudah cukup. Ya, enggak ada undeg-undeg terkait untuk langkah-langkahnya nanti ini, enggak. Sudah tepat ya Pak ya langkah saya tadi ya? Sudah tepat gitu. Dulu, terus baru ke kepala sekolah. Iya, sudah tepat gitu. Ya, sudah tepat Bu, saya lihat jenengan sudah melakukan langkah-langkah sesuai dengan norma-norma aturan yang ada, keadaban juga jenengan lakukan ya, ke senior sama teman-teman sejawat, ke guru-guru senior, terakhir ke pimpinan ya. Pimpinan nanti mekanismenya langsung ke forum rapat ya. Terus komitmen jenengan juga bagus ketika nanti diamanai oleh Bapak Kepala Sekolah untuk menindaklanjuti tentang penggunaan HP yang akan direalisasikan di sekolah, karena tidak sebatas di jurusan jenengan. Karena satu sekolah itu jenengan satukan persepsi dulu, mindset pola pikir dari guru dulu baru ke siswa. Apresiasi bagus itu Bu, itu dia
mudah-mudahan terwujud ya. Amin. Nyamin Bu Ainun nggih, mudah-mudahan Bu Ainun saya sebatas ini membantunya nggih. Terima kasih loh Pak ya. Saya jadi Nggih, agak sami-sami. lega bercerita Ndak semuanya. apa-apa Bu, nggih, Maaf ndak loh apa-apa mengganggu nggih. waktunya Pak. Nggih, Ya terima sudah, kasih. monggo Nggih. dilanjut lagi Ya. kesibukannya Pak. Ya, Saya ya tak Bu, lanjut saya ke mau kelas lagi. nggih, monggo, monggo. Halo Silakan Bu, Pak, nggih, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman Budiarto telah melakukan praktek coaching. Kebetulan saya sebagai coach dan coach saya adalah Ibu Ainun. Alhamdulillah dalam praktek coaching tadi sudah berjalan sesuai dengan alur tirta, di mana saya bisa memberikan sharing masukan-masukan terhadap coach saya, dan coach saya alhamdulillah sudah mulai tercerahkan dan kelihatan dari raut mimik wajah dan auranya coach saya sudah mulai tampil percaya diri untuk mengajukan suatu gagasan idenya tentang pemanfaatan HP di lingkungan sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ainun Kusumaningrum yang tadi sudah melaksanakan coaching dengan coachnya yaitu Bapak Lukman Budiarto. Perasaan saya selama proses coaching tadi itu, yang awalnya saya itu galau karena sulitnya menerapkan pemanfaatan teknologi di sekolah. Setelah melaksanakan coaching bersama Bapak Lukman, saya jadi merasa lega karena bisa bercerita dengan beliau, dan ternyata di situ Pak Lukman mampu mengarahkan saya sehingga saya sendiri bisa menemukan ide-ide untuk mengatasi kegundahan hati saya tadi. Jadi Pak Lukman sudah mengarahkan ke saya bagaimana caranya untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi dan bagaimana cara mengatasi agar keinginan atau tujuan saya tadi itu bisa terpenuhi. Di sini Pak Lukman sudah sangat membantu saya, sudah memahami kondisi saya, bahkan bisa meyakinkan saya, bisa mensupport saya penuh secara mental, sehingga saya bisa yakin dalam menapakkan langkah untuk melaksanakan ide-ide untuk mencapai tujuan yang saya inginkan. Terima kasih.